Athena dan James. Lepaskan aku, Suzy Q. Lepaskan aku. Kau seharusnya memanggilku ibu. Aku lebih muda darimu. Dari mana aku bisa jadi ibu? Lagi pula, bukankah kau belum menikah? Jiang Lanyu, jika kau benar-benar ingin menikah dengan orang kaya, kenapa tidak memilih aku? Bukankah kamu masih punya tunangan yang sangat mencintaimu? Suzy King berjalan di karpet merah bersama Yang Ziyi. Hari ini beredar kabar bahwa keduanya sudah bertunangan. Sebagai aktor terbaik, pasangan bintang muda ini sangat menarik perhatian. Wah, bahkan nama mereka mirip sekali. So sweet. Aku benar-benar mendukung pasangan ini. Yang benar-benar mengganti namanya demi menikah dengan Suzy King. Hanya supaya terdengar lebih seperti pasangan. Yue Jie, kenapa kamu tahu begitu jelas? Aku cuma bercanda sembarangan. Cepatlah, kakak, hari ini yang foto bareng majalah adalah orang penting. Jangan buat mereka menunggu. Ayo pergi. Sebenarnya siapa orang penting itu? Membiarkan kita, Mei Mei, menunggu begitu lama. Sekarang aku jadi gay lagi. Aku nggak bisa. Maaf, Nona Jiang, sudah lama menunggu. Tidak apa-apa. Ayo mulai. Dua guru ini seperti bermain game di rumah saja. Interaksinya saja. Ayo mulai. Guru Jiang, jangan malu-malu. Episode kita kali ini adalah kolom pasangan. Setidaknya pura-puralah sedikit. Pantas saja kamu aktor terbaik. Tatapan matamu luar biasa. Lebih intim sedikit lagi. Saya punya selera yang spesifik. Guru Jiang sebagai seorang model profesional. Apakah ini masih perlu saya ajarkan? Perempuan harus makan. Ya, saya mungkin sudah ketinggalan zaman. Oh, saya rasa kamu berhasil. Dorong terus. Kenapa? Lain kali jangan pakai ini untuk menggoda pria. Aku akan mencari rantai untuk menguncimu. Tidak bisa pergi kemana-mana. Masih ada waktu untuk memperhatikan apa yang dipakai orang lain. Ternyata, aktor Su benar-benar tidak khawatir tunangannya cemburu. Dia tidak sama denganmu. Dia tidak suka cemburu. Aku juga tidak akan merendahkan diri, menjadi pria sejati, seperti burung kenari yang dipelihara. Apakah sudah menangkapnya? Kalau belum, aku tidak keberatan mencoba lagi. Tanya, apakah sudah menangkapnya? Tidak dengar. Ya, Sudah dapat, sudah dapat. Yue, kamu dan sang idola ada hubungan apa? Dia bahkan tidak marah saat dipukul. Mungkin karena aku wanita, dia takut aku putus. Kalau begitu, perintahkan tim humas untuk menyembunyikan berita ini. Takut kamu mengalami perundungan online, juga karena kamu wanita. Keluar semua. Dengar-dengar kamu cari orang untuk memblokir berita. Takut orang mengecamku. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Hanya tidak mau namamu ikut trending di berita panas. Hati.
Lalu sekarang kamu datang ke sini buat apa? Mau balas pukul? Aku hanya ingin tahu, apa tujuanmu mendekati ayahku? Aku hanya ingin tahu, apa tujuanmu mendekati ayahku? Terima kasih. Ranju adalah kamu. Butuh bantuan. Ah, baik. Di sini. Kamu sangat mirip dengan salah satu teman lamaku. Aku sangat merindukannya. Dia meninggal karena aku. Aku selalu membawanya bersamaku. Benarkah? Ternyata aku begitu umum ya. Aku malah pikir kamu cukup tampan. Tapi, kamu memang mirip dengan seorang temanku. Benarkah? Gadis kecil, cukup sampai di sini. Oh, selamat tinggal, Paman. Terima kasih ya. Coba cari tahu apa yang bisa dimanfaatkan di rumahnya. Aku ingin dia selamanya menjadi milikku. Nak, adikmu benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Kamu juga tahu situasi di rumah. Tidak punya uang. Tolonglah. Demi aku dan ibumu. Selamatkan adikmu. Dia sudah cukup besar. Kalian minta aku jadi selirnya. Ya, nak. Bukankah kamu ingin jadi bintang? Dia bisa membantumu. Kan, tidak ada. Kami membesarkanmu sampai sebesar ini. Kau sudah mati di luar sana. Lagi pula, bantu keluarga sedikit. Kau juga bisa menikmati hidup. Masih merasa dirugikan? Iya kan? Kalau kamu bisa mengeluarkan 1 juta untuk pengobatan adikmu, bisakah aku memaksamu? Bukankah aku sudah bilang dari dulu? Tentu saja aku melakukannya demi uang ayahmu. Bukankah aku sudah bilang dari dulu? Saat itu aku bertanya tentang uang ayahmu. Aku tahu bahwa bahkan saat dia mencium kamu, ritme nafasnya meniru momen terakhir ibuku saat meninggal. Ibu tiri. Panggilan yang bagus. Sepertinya kamu masih ingat siapa aku. Jangan lupa kamu juga punya tunangan. Jangan datang mencariku lagi. Yu, kamu diperlakukan tidak adil oleh dia. Tidak apa-apa. Apakah ada kabar dari Lisa? Kak Lisa sudah mengambilkan kamu sebuah acara variety. Dia menyarankanmu untuk menghargai reputasi. Jangan karena uang, lalu mengorbankan citramu di mata publik. Tidak apa-apa. Kalau cepat dapat uang, aku juga bisa cepat keluar dari neraka. Lily, cari hacker. Bantu aku menyelidiki catatan konsultasi rumah sakit. Saya selalu merasa ada yang aneh dengan urusan adik saya. Sedang diselidiki. Tapi ini sulit untuk ditelusuri. Harus sabar sedikit. Katakan padamu untuk mengurangi minum. Hei, Lao Su hampir muntah karena kamu. Cepat datang ke bar dan bawa dia pulang, supaya tidak tertangkap orang. Bukankah dia punya tunangan? Jiang Lan Yue, aku salah menilai kamu. Tak kusangka kamu begitu tidak punya hati. Sekarang aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Dia mati di luar sana. Aku tidak peduli. Kamu, Nona Jiang, memang cepat bicara dan tegas. Tapi kamu benar. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan ada hubungannya denganmu. Jadi,
Hei, berikan aku alamatnya. Aku akan bersiap dan segera pergi. Aku akan membantumu sekali lagi. Sudah larut. Mau kemana? Sudah larut. Mau kemana? Tuan, Yi sudah minum terlalu banyak. Aku harus menjemput dia. Itu asistennya. Tidak sopan malah kamu yang disuruh menjemput. Sangat tidak dewasa. Mau aku gantiin asistennya? Tidak perlu. Tidak perlu. Dia juga mabuk karena aku. Kenapa kamu tidak pakai congsam yang kubelikan? Yang diberikan oleh Tuan. Tak berani dipakai. Kamu rambutmu masih belum sehalus Ruan-Ruan. Kalau begitu nakal, pasti bukan Ruan-Ruan. Ingat baik-baik, mulai sekarang, apapun yang aku suruh, lakukan saja. Mengerti? Maaf ya, Ruan-Ruan, maaf. Aku bersumpah, aku berjanji tidak akan menyakiti kamu lagi di masa depan. Sakitkah? Tidak sakit. Syukurlah. Istirahat yang cukup ya. Ayo keluar lihat-lihat. Lihat-lihat dia sebenarnya mencari siapa. Jangan sampai salah lagi kali ini. Tidak boleh membiarkan Ran-Ran mengalami masalah lagi. Hahaha. Menyebalkan sekali. Aduh, kalau kamu ketahuan orang seperti ini, berapa banyak uang yang harus aku keluarkan untukmu? Aku tidak akan membawamu. Kenapa baru datang? Anak anjing di rumah ikut juga. Dia seperti ini tidak bisa kembali. Kamu awasi dia. Aku akan pesan kamar. Dengarkan, kamu bawa dia dulu. Kalau ketahuan orang, sudah beres. Kamu harus lebih nurut. Nggak bisa napas. Gak mau pakai. Matamu mirip istriku. Matamu benar-benar mirip istriku. Ayo cepat pergi. Ini sudah jam berapa? Aku sudah tahu dia bohong padaku. Dia tetap tidak bisa melupakan anak ini. Aku, mungkin hanya kebetulan saja. Coba kebetulan kamu bertemu dengan seorang bintang. Anak ini mirip ibunya. Selalu menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Jangan lupa, semua yang dia miliki adalah pemberian dari aku. Aku bisa membawanya ke langit. Tentunya aku juga bisa membawanya ke neraka. Kalau begitu sekarang hahaha. Karena anakku mabuk tengah malam. Sebagai ayah, sudah sepantasnya aku pergi melihatnya. Mereka sebenarnya sedang di mana sekarang? Baiklah, sisanya aku serahkan padamu. Aku pergi dulu. Maksudmu kamu pergi dulu. Kamu membuatku tetap di sini. Apakah pantas pria dan wanita sendirian di satu ruangan? Kalau tidak, kenapa aku meneleponmu? Aku meneleponmu. Bukankah itu supaya kalian berdua bisa bicara dengan baik? Dengan keadaan dia sekarang ini, bagaimana kita bisa bicara? Bibir mengungkapkan kebenaran setelah mabuk. Saat malam sunyi dan tidak ada yang mengganggu. Kalian berdua ngobrol baik-baik ya. Sampai jumpa. Aku.
Apa kamu baik-baik saja? Ah, masih membawa kalung yang aku berikan. Kenapa menikah dengannya? Katakan padaku, mengapa Jiang Langsuan harus menikahi pria itu? Dia yang membunuh. Ibu, kenapa kamu mau menikah dengannya? Tenanglah. Lepaskan aku. Cinta di langit dan bumi yang tenang. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Ruangan VIP di mana? Silakan lewat sini. Lepaskan saya. Kamu sudah mabuk. Sadar sedikit. Kalau ayahmu tahu, bagaimana? Jangan sebut dia. Dia jelas-jelas sudah ada orang lain di hatinya. Dia menikahi ibuku demi keuntungan. Setelah menikah, dia tidak menghargainya. Akhirnya melihat ibuku mati karena sakit dan tidak menolong. Apakah hidupmu juga seperti ini? Apakah kamu suka pria seperti ini? Tidak peduli apakah aku menyukainya atau tidak, aku tetap akan menjadi ibu tirimu. Apakah ini semua karena uang? Apa yang bisa dia berikan padamu? Aku juga bisa memberikannya. Kenapa bukan aku? Kenapa? Katakan padaku kenapa? Apakah kamu sudah tenang? Apakah kamu menyesal? Hal yang paling aku sesali adalah tidak memaksamu menikah denganku saat lulus kuliah, dan membawamu pulang sebagai istriku, dan membuatmu menjadi ibu tiri saya. Su Ziqing. Lepaskan aku. Tuan. Kenapa Anda datang? Masuk dan lihatlah. Hei. Ini mau ngapain sih? Lili sedang mandi di dalam. Iya, Tuan. Lili mabuk minuman keras. Sekarang di dalam ruangan penuh bau alkohol. Dan dia sekarang pakaiannya berantakan. Mending jangan masuk saja. Ibu, tolong minggir dulu. Kau siapa sebenarnya? Berani masuk ke rumahku. Dan aku sudah bilang, Lili sedang mandi sekarang. Dia tidak bisa menerima tamu saat ini. Nyonya malah menghalangi seperti ini. Malah terlihat bersalah. Takutnya ada orang lain di dalam rumah ini. Aku ini pelayannya. Itu memang tidak sopan. Masih keras kepala. Jika kamu tidak membiarkannya masuk, dia mungkin akan bertahan di sini sepanjang malam denganmu. Baik, tapi jika dia sudah masuk, dan tidak ada yang aneh, lalu bagaimana? Itu tentu saja masalah pelayan. Terserah kamu untuk mengatasinya. Haha. Apa? Halo. Tuan Su masuk hotel. Untungnya saat saya memesan kamar sebelumnya, saya mendesak Lili untuk datang. Sekarang cepat suruh Su Ziqing pergi. Ayahmu datang. Ini lantai 1. Kamu keluar dulu. Tidak boleh membiarkanmu sendirian di sini. Yu, cepat buka pintu biarkan aku masuk. Kamu dengar tidak? Aku punya bantuan. Kamu keluar dulu.
Percayalah padaku. Oke. Lily, kamu masuk duluan saja. Tuan mau tidak pergi ke kamar kecil untuk mencari. Lihat apakah ada orang yang bersembunyi. Lily tadi muntahkan semuanya ke aku. Aku cuma bisa beres-beres saja. Tuan, ada yang ingin ditanyakan lagi. Perlukah saya berlutut untuk menjawab? Saya bilangkan, ini saya sebagai pelayan yang tidak paham. Nyonya, maafkan saya salah. Sudah selesai. Mengganggu Nyonya, saya sudah mencari di kamar saya. Lihatlah asisten saya. Tuan merasa ini sudah cukup. Kamu mau bagaimana? Tepukan ini untuk Lily. Lihatlah, gadis kecil itu juga tidak sopan. Tepukan ini saya berikan pada diri saya sendiri. Kamu juga baru saja bilang, kamu menyakitiku. Jadi, aku rasa tidak berlebihan jika aku menamparmu sekali. HMPH. Kau telah mengganggu Nyonya. Sebenarnya, aku ingin mengajarkanmu pelajaran yang baik atas perbuatanmu. Tapi setelah dipikir-pikir, meskipun kau suka menggigit sembarangan, tapi kau tetap anjing yang baik. Tapi tolong, lain kali jika kau ingin menggigit, buka matamu dan lihat dengan jelas sebelum bicara. Halo. Ayahku sudah pergi. Aku berencana pulang dan tinggal beberapa hari. Entah ayahku akan menyulitkannya atau tidak. Aduh maaf. Tidak apa-apa. Barusan itu bukan aktor Suzy King, kan? Silakan check out. Kenapa kamu di sini? Kembali lagi. Tuan. Lihatlah anakku ini. Sangat berbakti. Bertahun-tahun tidak pulang ke rumah. Setelah tahu aku akan menikah lagi, ternyata malah kembali ke rumah. Kalau kamu mau kembali ke rumahku, kenapa aku tidak bisa? Bibi Jiang. Kamu panggil siapa Bibi? Ibu tiri tidak dipanggil Bibi. Dipanggil apa? Dipanggil Pak D. Jangan berisik. Ayo makan. Sekarang aku sudah tua. Dengan kalian di sampingku, hatiku sangat tenang. Saya lihat kalian usianya juga kurang lebih sama. Ya, tapi Ziking. Ah, Lan Yu bagaimanapun juga adalah orang yang lebih tua darimu. Kamu harus menghormatinya ke depannya. Mengerti? Mengerti. Lan Yu, kamu juga harus bersikap seperti orang yang lebih tua seharusnya. Jangan biarkan yang muda tertawa. Makan. Ada apa? Oh, tidak apa-apa. Masakannya agak asin. Fresh 21. Selamat datang di klub. Para gadis mendapat antrean karena kami beberapa di atas berjalan melalui The. Iya. Aduh.
Sumpit jatuh. Aku pergi ganti satu lagi. Cuaca akhir-akhir ini agak dingin. Bulan gelap. Kalau ada apa-apa, harus cari pengurus rumah. Ah, kamu. Bagaimana bisa masuk? Selama bertahun-tahun. Kata Sandi masih tanggal lahirku. Nona Jiang. Ibu tiri ini benar-benar tidak cukup kompeten. Ini kamarku. Cepat keluar. Apakah dia menyulitkanmu? Semua itu sudah berlalu. Apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Terlihat jelas kau tidak bahagia bersamanya. Ada sesuatu yang bisa kamu ceritakan padaku. Kita bisa menyelesaikannya bersama. Ran. Ayahmu sudah datang. Cepat, cepat. Sembunyilah. Ran. Sudah datang. Kenapa lama sekali baru membuka pintu? Aku tadi sedang mandi. Kembalinya pemuda desa. Senang nggak? Aku senang apa? Aku tidak akan peduli lagi tentang urusan kalian berdua. Aku kan sudah cukup tua sekarang. Dengan kalian berdua di sampingku, aku juga merasa lebih tenang. Meskipun aku belum resmi menikahimu, tapi kalian nanti tetap harus menjalani hubungan ibu dan anak. Aku tahu. Selama ini, kamu tinggal sendiri di rumah ini. Aku tahu kamu masih agak menolak aku, tapi aku bersedia menunggu. Aku sabar padamu. Kamu begitu pintar. Aku percaya kamu tidak akan membuatku menunggu terlalu lama, kan? Itu. Ada apa? Tiba-tiba aku merasa agak tidak enak badan. Mungkin aku kedinginan. Kepalaku sedikit pusing. Kamu terkena flu. Ya, kamu baru saja datang ke rumah. Aku tidak ada di sampingmu. Tidak tahu bagaimana para pelayan merawatmu. Apa sudah saatnya pergantian musim? Apa pengurus rumah tidak membelikanmu pakaian? Haha. Ada apa lagi? Itu. Saya tidak sengaja menjatuhkan gelas berisi air. Tuan, ini semua air. Saya mendorong Anda pergi. Tuan, itu. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya baik-baik saja. Pengurus rumah juga sangat memperhatikan saya. Semua itu masalah saya sendiri. Kamu sudah menikah ke sini cukup lama. Selain dari pihak adikmu, saya juga tidak pernah melakukan apa-apa untukmu. Adik apa? Saya dengar belakangan ini kamu mulai ikut acara variety show. Saya sudah minta seseorang menghubungkanmu dengan acara jenis wisata. Kamu bisa pergi untuk menyegarkan pikiran. Soal foto model itu masih terlalu terbuka. Masih harus bekerja sama dengan orang lain. Kalau sampai tersebar, pasti berdampak buruk. Aku sudah tolak semuanya untukmu. Bagaimana menurutmu? Adikku di sana juga sepenuhnya bergantung pada Anda. Kata Anda adalah perintah suci. Aku tidak berani tidak mendengarkan. Hahaha. Aku suka sekali melihat kamu patuh seperti itu. Besok, aku mengundang tunangan Ziking, Yang Ziyi, beserta keluarganya, untuk makan malam di rumah. Nanti kamu muncul sebagai ibu tiri. Dan sambut mereka dengan baik untukku. Ya. Liu Feng tolong cek rumah Yue Yu. Ayo, Bro Su.
Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Haha, pemuda yang berpengalaman. Ini siapa? Ini namanya Jiang Lanyu. Dia adalah... Dengar-dengar Pasu akan mencari istri baru. Aku masih penasaran seperti apa tante itu. Apakah dia mudah diajak bergaul? Sekarang setelah melihatnya, tante begitu muda dan cantik. Kalau aku memanggilmu tante rasanya tidak cocok. Mending aku panggil Anda Nyonya saja. Kita belum menikah. Kalau begitu, Nyonya, panggil saja sesuka hati. Kita sudah saling mengenal sebagai pemuda desa selama ini. Hari ini aku tidak akan menemanimu. Aku akan menemani teman. Ya. Mertua benar-benar telah membesarkan seorang putri yang baik. Dalam beberapa hari ini, aku melihat berita tentang penghargaan Ziyi di internet. Ah, tidak usah dipikirkan. Anak perempuan di rumahku bisa menikah dengan pemuda desa. Itu baru keberuntungannya. Saudara ipar benar-benar muda dan cantik. Hahaha. Hanya seekor burung kenari, dipelihara untuk bersenang-senang. Saudara Su, Anda benar-benar pandai bercanda. Siapa yang tidak tahu bahwa istri baru belum masuk rumah? Sumber daya ini diberikan satu persatu. Bagaimanapun juga, di hati kami, Anda adalah Nyonya Kakak. Sungguh cocok dengan Kakak Su. Nyonya Kakak, saya angkat gelas untuk Anda. Tidak, Anda tidak boleh minum alkohol. Saya benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Maaf jika saya menyinggung Anda. Mohon pengertian Anda. Namun, saya memang tidak pernah memikirkan hal itu. Sepertinya si pemuda ini tahu lebih banyak tentang Madam Chao daripada Kakak Su. Ah, Tuan Yang. Kalau Anda tidak keberatan, saya akan membalasnya dengan ini. Sudah lama saya dengar bahwa Anda dan Tuan Lama memiliki hubungan yang dekat. Kedepannya, keluarga yang juga akan banyak membantu. Semoga selalu diberi perlindungan. Ah, Ibu Mertua, Anda terlalu memuji. Di masa depan, keluarga kami, kalau menikah ke sini, tolong banyak perhatian ya. Hahaha. Ayo. Aku duluan. Nyonya. Kedepannya, Anda akan menjadi ibu yang sangat dekat. Aku menikah ke sini. Anda juga adalah orang yang lebih tua dariku. Mohon banyak perhatian dari Anda. Orang ini adalah pemuda yang pernah menjadi pemuda desa. Dia dingin di luar, hangat di hati. Kalau nanti dia berkata sesuatu yang tidak seharusnya, dan membuatmu marah, kamu harus memberitahuku. Aku akan mengatasinya untukmu. Dengan tekad untuk menghormati istrimu. Maka aku doakan kalian yang saling mencintai akhirnya bersatu juga. Kenapa tidak ada di dalam menemani tunanganmu? Aku merasa saat ini kamu lebih membutuhkan aku daripada dia. Yang Ziyi adalah gadis yang cukup baik. Bagaimana menurutmu? Cukup baik. Optimis dan ceria. Ramah dan percaya diri. Jangan sia-siakan dia. Kalau kamu bagaimana?
Saya baik-baik saja, punya uang, punya waktu, dan tinggal di rumah besar, keluarga sehat dan aman. Tidak ada yang perlu saya harapkan lagi. Maksud saya, kalau begitu, saya minum milikmu. Begitu lama. Bahkan satu Suzy King pun tidak bisa diatasi. Kalau bukan karena kerjasama saya dengan ayahmu, dengan statusmu sebagai anak tiri, bagaimana mungkin bisa mendekati pintu keluarga Su saya? Saya tidak disayang di rumah. Tidak perlu Anda ingatkan saya. Suzy King adalah satu-satunya kesempatan saya. Aku akan benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Selain itu, tanpa Jiang Lanyu di sana, dia memperlakukanku dengan baik. Memperhatikan Jiang Lanyu dengan baik adalah jalan yang benar. Beberapa hari lagi, kamu juga pergi ke acara variety show itu dan awasi dia. Kalau mereka ada sesuatu yang tidak beres, segera beritahu aku ya. Hahaha. Tidak juga menyalahkan Ruan-Ruan. Kalau dibandingkan dengan Ran-Ran, kamu malah tidak membangkitkan keinginan untuk menaklukkan. Kamu. Kamu. Jangan begitu. Kali ini, kita berdua anggap saja sebagai ciuman perpisahan. Bukankah di drama idol selalu begitu? Memang tidak hanya Tuan yang punya keinginan untuk menaklukkan. Ayo, Bulan. Tuan. HMPH. Di depan orang luar, aku tidak akan bilang apa saja yang sudah kamu lakukan. Cepat kembali ke kamar. Sepertinya Tuan hanya memiliki keinginan untuk menaklukkan, tapi tidak punya kemampuan untuk menaklukkan. Tenang saja. Beberapa hari lagi acara variety akan aku urus. Aku akan menjaga mereka dengan baik. Aku tidak akan membiarkan priaku bersama wanita lain. Sebaiknya kamu punya kemampuan itu. Hei, Mama. Apakah ada apa-apa dengan adikmu? Kamu masih berani bicara. Apakah kamu lagi membuat Tuan Jiang tidak senang lagi? Keadaan adikmu sekarang tidak stabil. Aku pergi cari dokter, tapi tidak ada yang mau menolongku. Bahkan para perawat pun tidak menganggap aku penting. Adikmu masih sakit, kan? Bisakah kamu menjadi sedikit lebih dewasa? Aku mengerti. Hanya berkata tahu saja. Apakah kamu sudah melakukannya? Kamu ingin membuatku marah. Ya, kamu. Yu. Bukan ibu yang bilang begitu, kan? Kamu sudah menikah sekarang. Sekarang yang terbaik adalah menjalani hidup dengan baik. Lihatlah adikmu. Apa yang lebih penting daripada keluarga yang masih hidup? Bahkan teknologi canggih ini, uang pun belum tentu bisa memanfaatkannya. Demi wajah orang tua, apapun yang terbaik akan diberikan untuk adikmu. Dia mungkin punya kesempatan dan harapan untuk sadar kembali. Ayah dan ibu juga akan menjadi lebih baik. Aku tahu. Yang penting kalian baik-baik saja. Kamu, kenapa kamu datang? Ini untukmu. Ini untukmu. Apakah yang kamu katakan benar? Suzy King benar. Akan menyukai gadis seperti ini.
Tentu saja, pria suka gadis yang murni seperti ini. Pergi saja, pergi saja, Apa yang terjadi? Lihatlah dirimu sendiri dulu. Hanya berani mengungkapkan perasaan kepada Su Ziking. Kamu ini apa sebenarnya? Setiap bulan berpakaian menarik perhatian dan menggoda. Tapi lihatlah dirimu sendiri dulu. Su Ziking seumur hidup tidak akan pernah memandangmu lagi. Hahaha. Meskipun aku tidak baik, jauh lebih baik daripada kalian yang suka bergosip. Sudah. Yue. Sudah. Kenapa menangis? Mereka bilang anak laki-laki suka cewek yang lembut. Kamu sudah lihat aku memukul orang. Pasti dia tidak akan suka aku lagi. HMPH. Tidak mau lagi berperan sebagai wanita lembut. Kalau kamu tidak mungkin menyukaiku, buat apa aku harus berpura-pura jadi wanita lembut? Siapa bilang aku suka yang lembut? Rumput ekor anjing. Suka tidak? Turunlah. Apa yang kamu lakukan? Turunlah. Bukan. Hei, sutradara bilang sebelum syuting variety show, semua aktor harus berkumpul dulu untuk makan bersama. Kamu jangan sampai terlambat ya. Tenang, aku sudah sampai. Kamu juga datang untuk acara makan bersama ini. Iya, benar. Dulu aku dengar, aktor pemenang piala film tidak pernah ikut variety show. Kenapa kamu ikut acara variety ini? Karena masa pendidikan di desa. Teman juga di sini ya. Ternyata karena tunangan ya. Apa katamu? Tak ada apa-apa. Aku cuma bilang, hubungan kalian benar-benar baik. Sebelumnya, belum pernah dengar aktor terbaik mau ikut variety show. Itu karena aku sebelumnya sudah bilang ke Ziking. Mungkin dia jadi ingat. Terima kasih, sayang. Jangan panggil sembarangan. Takut apa? Cepat atau lambat kamu kan tetap suamiku juga. Hei, tunggu aku dulu. Hehe. Baiklah. Para pemuda datang. Ahahaha. Yang ini begitu muda dan cantik. Pasti adalah istri Tuan Su, kan? Hehe. Silakan duduk. Kalian berdua. Zi, sudah lama tidak bertemu. Hai sutradara Sun, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kita berdua memang tidak resmi. Bagaimana kabar berita tentang ketidakberesan ini bisa bocor keluar? Bagaimana dia bisa mengetahui hubungan kita? Tidak tahu. Kalau bukan karena izin dari Su Mao-san, dia tidak akan sembarangan berbicara. Hei, Yue Jie, cepat lihat Weibo. Kamu hampir dimarahi habis-habisan. Ini apa trending topik? Su Mao-san memelihara model muda. Siapa yang berani menyebarkan rumor tentang keluarga Su kami? Bukan begitu. Hal ini tidak mungkin bocor tanpa izin ayahmu. Tidak mungkin tersebar. Aku mengerti. Dia tahu kamu juga ikut acara variety ini. Makanya dia sengaja mengekspos hubungan kita.
Sekarang seluruh dunia tahu aku adalah orangnya. Begitu, kita berdua tidak berani terlalu dekat di acara variety ini. Sepertinya orang tua itu ingin membuatku hancur dan terkenal buruk. Benar-benar pikir aku takut. Terus maju dengan gila-gilaan. Jangan terlalu impulsif. Di tengah-tengah badai. Hanya karena di tengah badai, kamu mau mundur, kan? Oh, hampir lupa. Kamu selalu saja mundur. Selalu saja aku yang sepihak. Kamu ngapain sih? Tunanganmu masih ada di sini. Loh, jadi, dengan posisi apa kamu menuduhku? Kamu bilang kamu ibu tiriku. Berarti kamu memang ibu tiriku. Kamu. Ziking. Ayo kita duduk dan ngobrol. Ayo. Hehe. Ziking. Kenapa kamu nggak duduk di samping aku saja? Nggak usah. Ziyi takut kedinginan. Nggak perlu pakai AC. Aku duduk di sini aja. Haha. Ziking. Kita tidak boleh bersikap dingin terhadap istri. Dia adalah orang tua kita. Kita harus patuh. Aku mau bicara sedikit tentang acara variety show kita ini. Ini kali pertama kita mengundang begitu banyak orang. Jangan khawatir semua. Kita cuma mau syuting sebentar. Biasanya kalian kan di penginapan minum teh, ngobrol-ngobrol dan main game gitu. Nah, hari ini kita makan bareng saja, biar saling kenal. Jangan sampai besok langsung syuting. Semua orang masih belum akrab. Hahaha. Saya akan memperkenalkan Su Ziking, aktor terkenal. Semua orang pasti kenal. Yang di sebelah ini. Ziking, bagaimana kalau kamu yang memperkenalkan? Tidak akrab, kan? Ibu tiri. Tidak akrab. Apa berarti hubungan mereka tidak baik? Haha, lihat nih. Programku ini belum mulai syuting. Kalian sudah belajar bercanda dan mengocok suasana. Ya, dengan kalian di sini, program ini pasti akan meledak popularitasnya. Hehe, tetap semangat ya. Saya akan memperkenalkan. Saya rasa semua orang sudah tahu sedikit. Hari ini sudah muncul di berita sepanjang hari. Haha, istri dari grup Su, Jiang Lanyi. Sebelumnya adalah seorang model terkenal. Ini juga pertama kalinya dia ikut acara ini. Besok mulai syuting. Nanti semua tolong jaga ya. Hahaha. Lihat idol terkenal ini. Song Ming. Sangat jujur. Kenapa tidak ada yang memperhatikan saya? Apa kamu bodoh? Sudah dibilang itu ibu tiri. Hubungannya bisa baik sampai mana sih? Menurut saya, ini adalah perjuangan antara ayah dan anak. Kamu bilang menikahi istri baru ingin membagi warisan. Anak tidak senang dan marah. Orang-orang seperti kita yang ikut acara variety juga harus melihat arah angin. Berkaitan dengan ini, kita bisa menyinggung orang lain. Coba pikirkan baik-baik. Saya tidak perlu merepotkan sutradara untuk memperkenalkan. Profesi saya sebenarnya adalah pembawa acara. Saya sangat dekat dengan Ziyi. Saya sudah dengar cerita cinta kalian berdua sejak lama. Kalau pergi berlibur kali ini, harap Bapak Su, mohon banyak bantuannya. Takdir. Tentang kerjasama kita sebelumnya di Gao Wei, saya tidak perlu bilang lagi. Teman dekat saya bilang saya diisolasi. Apakah Nyonya Su datang sendirian kali ini? Apakah ini masih dibedakan dengan tim? Di sini, semua orang sudah cukup akrab. Satu-satunya yang baru adalah kamu. Jika ada yang kurang, jangan terlalu dipikirkan ya. Apa yang dimaksud dengan terima kasih? Lagi pula, kamu adalah istri Tuan Su. Orang-orang seperti kami yang berkuasa dan berpengaruh. Kami ini lebih jujur dan sederhana. Tidak pandai beradaptasi. Sepanjang hidup kami, belum pernah melihat kemewahan dan kekayaan. Kalau kami tidak menyambut Anda dengan baik, jangan marah ya. Kedengarannya tidak seperti kata-kata yang baik. Ayo. Saya akan mengangkat gelas untukmu terlebih dahulu. Kita akan merayakan dan bersenang-senang nanti. Ini kok jus. Nona Jiang, kok tidak memberi muka? Saya alergi alkohol. Minum ini juga sama saja. Haha, apa itu alergi alkohol?
Aku sudah lama bermain di dunia minuman keras. Setiap orang yang tidak mau minum alkohol mengatakan bahwa mereka alergi alkohol. Tapi aku belum pernah melihat orang yang benar-benar alergi alkohol. Kalau begitu, berikan saya muka baik, cicip sedikit saja. Ya, maaf, saya memang tidak bisa minum. Kalau begitu minumlah ini. Ini tidak akan membuatmu mabuk. Kalau kamu tidak minum, itu sama saja tidak menghormati saya. Maaf, saya memang tidak bisa minum. Ah, Nona 3, maksudmu apa ini? Saya tidak mendorongnya. Kamu tidak mendorong saya. Ini karena saya sendiri yang ceroboh. Sebenarnya saya ingin berbicara baik-baik denganmu. Tapi sikapmu seperti ini. Saya tidak seberuntung kamu. Tapi saya juga bukan orang yang bisa kamu bully sembarangan. Nyonya Xiaobo, dia pasti tidak sengaja. Kamu ikut aku ganti baju. Ya, kalau aku tidak pergi hari ini, kamu harus beri aku penjelasan. Sepertinya mereka memang berniat mengucilkan aku bersama-sama. Kamu sendiri yang ceroboh. Minta penjelasan apa? Aku sudah bilang aku alergi alkohol, tapi kamu tetap memaksa aku minum. Tidak bisa sedikit punya rasa sopan santun. Tidak ada yang pernah memberitahumu. Selalu menyuruh orang lain minum alkohol. Apakah itu sesuatu yang sangat menjengkelkan? Kalau hati lembut, minum sedikit saja. Aku akan mati. Kamu adalah pembunuhnya. Tidak semudah itu mati. Sekarang aku tahu bahwa aku berbicara baik-baik padamu. Kamu tidak menghargai kebaikan. Bergabung dengan acara variety show dengan orang sepertimu juga sial 8 generasi. Dengan kata-kata baik, kamu tanya apakah aku punya tim. Bukankah itu ingin mengisolasi aku? Kamu bilang kamu terlalu jujur dan tidak tahu beradaptasi. Bukankah itu berarti aku menipu, bersikap licik, dan memanfaatkan keadaan? Kamu berkali-kali menyuruhku minum alkohol. Bukankah itu hanya ingin melihatku malu? Karena kamu sangat suka melihat keramaian. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Haha. Ah, Xiaobo. Nyonya, Xiaobo mungkin tidak memikirkan hal itu terlalu dalam. Anda ini sedang melakukan apa? Aduh, Nyonya, ini sedang apa? Bukankah ini hanya untuk minum toas? Tenangkan diri. Tenangkan diri. Haha. Saya akan melawanmu. Cukup. Apa maksudnya? Apakah kamu benar-benar merasa keluarga Sukami mudah dibully? Ziking, Xiaobo, dia juga tidak berpikir terlalu jauh. Kamu juga jangan terlalu dipikirkan. Dia salah karena memaksa minum. Tapi Nyonya, dia juga punya kesalahan. Apalagi dia tidak memegang minuman dengan benar. Bukankah dia marah? Kamu juga jangan membela dia terlalu berlebihan. Apa yang dimaksud dengan istri yang salah? Dia tidak bisa minum alkohol. Serius, aku jelas sudah memberitahumu. Begitu baik hati. Kenapa tidak berdiri saat dia disuruh minum? Aku tadi bukan lupa. Baiklah, sudah cukup, sudahlah. Jangan terlalu dipikirkan. Jangan terlalu mempermasalahkan. Apakah ini seharusnya ditanyakan padaku? Oh haha. Nyonya, jangan marah ya. Hari ini Anda sudah mengalami kesulitan. Kita masih harus merekam acara besok. Ini jadi sangat canggung. Bagaimana kalau kita ketemu besok? Lagi pula, semua orang sudah menandatangani kontrak. Kalau kamu tidak datang, kamu harus membayar denda pelanggaran kontrak. Tahu, tolonglah. Beri saya pengertian. Bisa nggak? Jangan marah dulu. Hahaha. Lanjutkan saja. Apa itu? Xiaobo, tunggu aku. Tadi, hanya sebuah kejadian kecil saja. Ayo, semua mari kita minum bersama. Semoga pengambilan gambar kita besok berjalan lancar. Oke, ayo, ayo, ayo. Xiaobo, tunggu aku. Apa maksudnya? Aku awalnya pikir Jiang Lanyue dan Su Ziking tidak akur. Itulah sebabnya aku menargetkan dia. Dia berdua baik-baik saja. Jiang Lanyu adalah pacar saat kuliah di masa remaja. Ternyata begitu. Hubungan ini benar-benar menjijikkan. Bagaimana kalau kita bilang begini padamu? Lain kali kita rayakan ulang tahun lagi. Pulang bersama-sama malam ini. Pas kebetulan lewat. Saya yang akan menyetir.
Hubungan Nyonya dan Ziking sangat baik. Tidak sebaik hubungan kalian. Lagi pula, kalian adalah pasangan sejati. Semua orang bukan bodoh. Saya akan langsung saja. Su Ziking saat di universitas. Berbicara tentang pacar selama 3 tahun. Jadi, 1 juta. Aku kasih kamu 1 juta. Kamu keluar dari acara ini. Bagaimana dengan denda? Aku tanggung kalau kamu mau cari uang. 1 juta ini lebih tinggi dari bayaranmu. Ingin menggunakan uang untuk menjatuhkanku. Kalau begitu, kamu merasa kamu lebih kaya dari Sumao-san. Kamu jelas hanya teman ranjang Sumao-san. Sambil merayu Sumao-san. Sambil juga merayu Su Ziking. Kalau aku jadi kamu, aku bahkan tidak akan punya muka untuk tinggal di keluarga Su. Buru-buru tidak ada gunanya. Jangan buang tenaga sia-sia lagi. Tidak peduli siapa aku sebenarnya. Sekarang aku sudah menjadi bagian dari keluarga Su. Dan kamu adalah anak tiri keluarga Yang. Kan, dengan statusmu, aku kira kamu juga hanya seorang selir. Kalau kamu tidak mundur, aku akan membuatmu malu di acara ini. Mengancamku. Silakan saja. Kalau begitu, kita lihat siapa yang akan jatuh dari puncak dan kehilangan nama baiknya. Jiang Lanyu. Baiklah, orangnya sudah keluar, kan? Baru saja suara sudah direkam, kan? Tentu saja, semuanya sudah direkam. Aku masih punya beberapa foto lain. Tepat sekali bisa membantu Miss Yang. Tertarik. Asalkan uangnya cukup, aku bisa melakukan apa saja. Kak Yueyu. Mulai sekarang setiap langkah akan direkam kamera. Siaran langsung. Kamu sendiri hati-hati ya. Tenang saja. Pulanglah. Ah, masih baik-baik saja. Hai. Ada apa ini? Tidak lihat aku ya? Bukankah ini siaran langsung? Siapa wanita ini? Sebelumnya belum pernah lihat. Kenapa dia diundang? Sepertinya dia model yang punya banyak koneksi. Tidak ada karya yang mewakili. Jadi datang saja. Tidak heran semua orang mengabaikannya. Biarkan saya membantumu. Tidak perlu terlalu sopan. Jika kamu tidak mundur di acara ini, kamu akan terlihat buruk. Saya yang akan melakukannya. Yueyu, biarkan dia membantumu. Putri kecil datang untuk beristirahat. Dan biarkan dia juga membereskan kamar kita berdua. Kalian berdua tinggal bersama. Sepertinya ada rahasia yang terungkap. Apa perlu ditanya? Mereka adalah pasangan yang belum menikah. Tinggal bersama itu wajar. Kamu, seorang ibu tiri, mengurusi terlalu banyak. Untuk efek acara, kami pasti harus tinggal bersama. Sekarang ada 4 cewek. Mereka berdua adalah pasangan yang belum menikah dan harus tinggal bersama. 2 orang itu adalah sahabat yang harus tinggal bersama. Sekarang tinggal kita berdua. Kalau saya tidak tanya jelas-jelas, apakah saya tinggal denganmu? Saya tidak mau tinggal bersamamu. Aku lebih baik tidur di sofa. Yueyu, kita tidak akan tinggal bersama pria bau ini. Aku akan tinggal bersamamu. Tapi aku tidak mau tinggal bersamamu. Sungguh menyakitkan. Apa maksud wanita ini? Sejauh ini begitu jahat. Pada gadis yang begitu imut. Bagaimana bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu? Aku akan berjuang mati-matian denganmu. Kalian berdua adalah tunangan. Tentu saja harus tinggal bersama. Tidak mungkin memisahkan kalian. Aku dan dia saja yang tinggal bersama. Ternyata begitu ya. Aku pikir kamu tidak menyukaiku. Siapa yang tidak suka gadis yang baik hati dan manis seperti dia? Ternyata itu adalah jagung. Aku terkejut. Ah, sudahlah. Sudahlah. Tidak ada yang menarik lagi. Tidak apa-apa. Kenapa kamu bereaksi begitu besar? Aku tidak ingin kamu tinggal bersamanya. Kenapa? Apa kalian berdua tidak punya hubungan gelap? Di depan tunangannya ngomong seenaknya apa sih?
Tim humas kita berdua pakai orang yang sama. Kalau aku tinggal bareng kamu, staf mereka pasti capek banget. Betul. Kalian berdua mau tinggal bareng ya tinggal bareng saja. Pernah mikirin nasib tim humas gak sih? Kalau tidak, kamu tidur di sofa saja. Kamu pria dewasa. Malah suruh aku tidur di sofa. Malu apa sih? Mau tidur atau tidak? Terserah. Saudari ini benar-benar tidak mengerti takdir kita. Di kepalanya sama sekali tidak ada kata sayang terhadap perempuan. Tidak lihat hot set kan? Model itu adalah ibu tiri dari aktor utama. Aku juga merasa pandangan aktor utama agak aneh. Alat kita bulan ini masih belum lengkap. Ayo kita pinjam alat bersih-bersih ke tetangga. Ngapain lagi bikin rencana buruk? Baiklah. Ayo kita pergi bersama. HMPH. HMPH. Kemana dia pergi? Qin Lang Yu juga tidak di sini. Di mana Bulan? Apakah dia sudah kembali? Barusan kami pergi ke rumah tetangga meminjam sesuatu bersama-sama. Saat pulang dengan baik-baik saja, dia sudah hilang. Tak tahu dia pergi kemana. Apakah dia akan kembali? Aku terus membersihkan ruang tamu. Tidak melihat dia, benar-benar membuatku takjub. Paling benci teman tim yang payah. Tidak bisa ikut dengan baik saja. Harus bikin masalah. Seharusnya juga bukan disengaja. Kan? Jangan membela terus. Sudah sebesar ini bisa hilang begitu saja. Pasti cuma cari perhatian. Keluar cari. Aku ditinggal di gunung. Kamu jelas-jelas yang tidak mengikuti. Bagaimana bisa bilang aku yang meninggalkanmu di gunung? Lagi pula di luar tidak ada kamera. Kan kamu bisa bilang apa saja yang kamu mau. Kalau begitu, kapan aku hilang? Baru keluar sebentar. Belum sampai ke rumah tetangga. Kamu benar-benar pergi. Kamu bilang aku hilang sebelum sampai rumah tetangga. Tapi sekarang kamu kembali dengan alat. Ini menunjukkan bahwa kamu menyadari aku hilang. Kamu tidak menunggu aku di tempat, juga tidak kembali mencariku. Kamu sama sekali tidak peduli dan langsung pulang. Masih bilang tidak meninggalkanku di gunung. Aku kira kamu akan mengikuti. Benarkah? Aku sudah mencari di sepanjang jalan setapak, tapi tidak ada desa di depan dan tidak ada toko di belakang. Kamu yakin rumah tetangga yang kamu bawa aku ke sana, bukan sembarangan tempat yang kamu cari untuk meninggalkanku. Meninggalkanku begitu saja. Yueyu, kita berdua tidak punya permusuhan, kan? Kenapa aku bersikap seperti ini padamu? Ya, sudahlah. Jangan terlalu dipikirkan. Orang yang paham bisa melihatnya. Ziyi begitu baik padamu. Bagaimana mungkin dia akan menyakitimu? Ini hanya masalah sepele. Kenapa harus terjebak dalam ini begitu lama? Kenapa kamu begitu cemburu? Tersesat di gunung bisa berakibat maut. Ini bukan hal sepele. Ziyi pasti tidak sengaja. Siang hari dia baik sekali padamu. Tapi malam hari dia malah curiga pada orang lain. Pikirannya apa itu? Ziking. Karena semua sudah berkumpul, mari kita lanjutkan. Mesin masih menyala. Jangan biarkan penonton tertawa. Dua aktor utama saling mencium. Manis sekali. Bikin aku mati rasa. Sepertinya di rumah aktor utama. Tidak perlu mengurus hubungan ibu dan menantu. Pasangan sejati memang enak dilihat. Hanya dengan satu tatapan. Tahu apa yang harus dilakukan. Apakah aku salah lihat? Kenapa aku merasa tatapan ibu tiri pemenang akting itu lembut banget? Baiklah. Baiklah. Semua duduklah. Hari ini adalah hari pertama kita berkumpul. Tim sutradara secara khusus menyediakan permainan pemecah kebekuan untuk kita. Permainan jujur atau tantangan. Tantanganku adalah tantangan. Minum dari gelas yang saling bersentuhan dengan pria pertama di sebelah kiri. Tantangan ini juga tidak ada apa-apanya. Lagi pula, mereka adalah pasangan yang belum menikah. Minum dari gelas yang saling bersentuhan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lebih baik kalian berdua mencium satu sama lain. Jangan begitu menyebalkan. Bercanda di depan kamera seperti ini.
Benar-benar petualangan yang tidak terlalu seru. Kalian lihat itu. Semua ingin melihat kalian berciuman. Cepat ciuman 1 kali. Cium 1. Cium 1. Cium 1. Minum saja. Penonton di depan mesin masih melihat lo. Aku temani 1 gelas. Potong. Aku tidak izinkan kamu minum alkohol. Serius. Aktor pemenang penghargaan. Sayap kita. Masih bisa minum sedikit. Kamu tidak perlu melindungi begitu. Aktor utama. Giliranmu. Kata yang tulus. Siapa yang meninggalkan jejak mendalam di hatimu? Apa sebenarnya kata yang tulus ini? Kami sudah tahu tanpa perlu ditanya. Meskipun semua orang sudah tahu, tapi aktor utama tetap harus berbicara. Juga kesempatan ini untuk mengungkapkan perasaan kita. Dulu, aku pikir aku akan lajang seumur hidup. Tiba-tiba suatu hari, aku bertemu dengan seorang gadis. Dia lucu dan ceria, sering memberiku kejutan di luar dugaan, dan sangat tidak patuh. Sering membuatku marah. Juga sangat keras kepala. Kalau terluka pun tidak memberitahuku. Hanya akan membuatku menebak sendiri. Meskipun aku sangat marah. Tapi aku sangat menyukainya. Sudah menyukainya sejak lama. Sampai sepanjang hidup ini aku tidak akan menyukai orang lain. Ya Tuhan, sangat manis. Seperti cinta seperti aku. Merinding seluruh tubuh. Maksudnya bagaimana? Ini juga bisa dianggap sebagai pengakuan cinta langsung di tempat. Senangkan. Kembali percaya pada cinta. Lihat ekspresi dia. Terasa ada rasa asam dan juga terharu. Jangan-jangan mau menangis ya. Yang Ziyi menangis atau tidak aku tidak tahu. Ngapunten. Ibu tiri menangis. Mereka benar-benar punya hubungan spesial. Ya, ada benarnya juga. Pasangan ini seru banget. Setelah menikah dengan keluarga kaya, dia jatuh cinta pada anak laki-lakinya. Kalian jangan terlalu gelap. Oke, tapi jujur saja. Anaknya tampan dan kaya. Siapa yang tidak berpikir panjang? Suka sama aku silakan. Tentara air pasti mundur. Kita punya CP sendiri. Pemenang aktor terbaik. Merusak pasangan yang sebenarnya. Tidak bermoral ya. Jiang Lanyu. Giliranmu. Kebenaran yang jujur. Apakah kamu pernah mendengar cerita naik jabatan yang tidak pantas? Bagikan dong. Kebenaran yang jujur ini agak menarik ya. Apakah ini tentang Putri Yingxie? Dia masih sangat muda, tapi dia memilih Su Maosan. Si pencuri tua itu. Seru juga. Bagaimana kalau kita ganti yang lain? Bagaimana kalau kita ganti yang lain? Nyonya juga masih muda. Gadis-gadis tidak baik membicarakan orang di belakang. Kan, petualangan yang normal juga tidak ada masalah seperti ini. Apakah mungkin ada yang sengaja memasukkannya? Jangan. Pengalamanmu dengan pacarmu sebelumnya. Apakah kamu pernah mengalami perselingkuhan? Apakah kamu pernah menyukai wanita yang sudah menikah? Jangan berpikir lagi. Apa yang terjadi dengan tanda ini? Siapa yang menulisnya? Ini disiapkan oleh magang. Tapi, yang kami siapkan hanyalah beberapa pertanyaan kecil yang tidak berbahaya. Ada juga beberapa tanda kosong. Bisa ditulis sendiri. Ini bukan tulisan kita. Baik. Temukan orangnya untukku. Lihat siapa yang menulisnya. Kalau begitu, magang kita mungkin akan dihukum. Bisakah kamu? Iya. Kalau saja itu ditulis oleh magang yang tidak paham. Kita dengan besar-besaran mencari orang. Lalu apa yang akan dia lakukan nanti? Iya kan? Yuet. Di depan kamera, kalau aku yang menuntut, akan terlihat tidak berperi kemanusiaan. Tapi kalau aku tidak menuntut, dulu dia membuangku ke gunung. Kali ini dia mengejek saya di depan kamera lagi. Kalau saya terus mengalah, akan terlihat terlalu mudah diintimidasi. Kenapa saya harus terus-menerus mengalah? Masalah ini sangat serius, dan jelas ditujukan kepada saya.
Jadi saya pasti akan menuntut sampai tuntas. Kalau begitu, kamu tidak peduli dengan magang itu. Nasib magang itu bukan nasib magang. Bisa bilang ke magang itu, jika kalian tidak menginginkannya lagi, datanglah ke perusahaanku. Aku adalah bos. Hal ini masih bisa aku lakukan. Namun, aku tidak merasa ini adalah perbuatan magang. Kita harus menemukan dalang di balik ini. Jangan biarkan magang yang disalahkan. Kenapa kamu nggak mau berhenti saja? Bukankah cuma bercanda? Kenapa kamu terburu-buru seperti itu? Ada hubungannya denganmu? Tidak ada hubungannya dengan saya. Baiklah. Kalau begitu, tulis 2 kata. Mari kita bandingkan tulisan tangan. Aku tidak menulis. Kamu memintaku untuk menulis. Ya sudah aku tulis. Semakin ingin ditutupi, semakin terlihat. Apakah kamu mau melihat tinta di mansetmu terlebih dahulu? Keluar sendiri. Atau tunggu aku mengirimkan surat pengacara untukmu. Xiaobo, aku sangat kecewa dengan cara kamu memperlakukan Yue Yue. Amnesia. Kamu yang bilang tidak suka Jiang Lanyu. Kamu yang membuatku menyakitinya. Tanda tangan ini semua kita buat bersama. Sen Ye, kamu yang bilang biar dia tahu betapa hebatnya kamu. Sekarang kamu tidak peduli padaku lagi. Kamu ngomong apa sih? Cepat bawa dia pergi. Pergi dari sini. Sebuah variety show yang lambat, merasa seperti drama spionase ya, yang dikatakan Meng Xiaobo. Serius, apakah yang Ziyi sejahat itu? Kemarahan yang tak terduga, sebelum mati, menyuruh orang untuk terjun, layak kamu diusir. Yue Yu, kamu pernah berpikir seperti ini tentang aku belum? Kamu juga tidak salah paham tentang aku, kan? Benar kan? Bagaimana aku bisa percaya begitu saja? Bahkan jika kamu membuangku di pegunungan, aku tetap percaya padamu. Pemuda yang tahu, masih membela diri. Aku selalu mengira kamu adalah gadis yang baik hati. Tidak kusangka kamu sejahat ini. Ziking masih membantah. Aku selalu mengira kamu adalah gadis yang baik hati. Tidak kusangka kamu sejahat ini. Ziking, dengarkan aku menjelaskan. Ziking adalah dia. Dia datang untuk menjeratku. Aku dan dia baru kenal tidak lama. Apakah aku juga bisa menirunya? Apa keadaannya? Su Ziking menemukan bertanda petunjuk besar yang belum selesai di laci Yang Ziyi. Dan tulisan tangannya juga cocok. Pasti mereka berdua yang menulisnya bersama. Jadi, aku ini sebagai korban. Apakah aku juga harus ikut campur? Apakah kamu yang menipuku? Karena aku meninggalkanmu di gunung. Dengan cara yang hina ini untuk mencemarkan namaku. Benarkah? Jadi, kau mengakui bahwa kau sengaja meninggalkan aku di gunung. Kan? Pemalsuan catatan. Kalau kamu merasa dirugikan, maka sekarang bisa cari ahli pengenalan tulisan tangan untuk memeriksa. Tapi nanti beberapa orang pasti akan tampak buruk. Ziking, asal kamu percaya padaku, orang lain ngomong apapun tidak penting. Bukankah aku pernah bilang, tidak menghormati saya berarti tidak menghormati keluarga Su. Dan kamu benar-benar pikir aku tidak tahu. Kamu cuma mata-mata yang dipasang oleh pencuri tua Su Maosan di sekitarku. Hanya mata-mata yang ditempatkan di dekatku. Kalau begitu, kenapa kamu baik sekali padaku, bahkan diumumkan keluar, dan selalu membelaku? Aku tidak percaya kamu tidak menyukaiku. Aku tidak pernah menyukaimu. Mengumumkan hubungan denganmu juga hanya untuk ikut arus saja. Aku juga ingin melihat apalagi trik yang dimiliki pencuri tua itu. Tidak kusangka dia begitu lemah. Aku memberimu kesempatan terakhir. Aku pikir kamu tidak akan sekejam itu. Berikan aku kesempatan. Sungguh lucu. Menggunakan cara yang begitu bodoh, sangat mengecewakan saya. Semua sudah meninggalkan saya. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Acara ini tidak sia-sia ditonton. 6 orang. 2 sudah jatuh. Bukankah si Raja Film baru saja mengungkapkan perasaannya? Kenapa sekarang begitu kejam? Ternyata pria memang suka 2 muka. Di depan lain di belakang lain. Jujur saja, pengakuan aktor terbaik saja kalah. Lihat Yang Ziyi. Siapa yang tahu itu benar dia yang ngomong.
Aku benar-benar tidak menyangka Yang Ziyi sejahat itu. Sampai-sampai sejahat membalas dendam pada ibu tiri. Tadi trending topik Yang Ziyi sedang online. Tidak tahu mau posting apa. Aku akan pergi lihat-lihat. Air apa ini? Rasanya aneh. Jangan rekam lagi. Kamu. Di mana ponselku? Mungkin ini. Ah. Tidak apa-apa. Apakah dia jatuh? Bagaimana kamu bisa masuk? Keluar, jangan sampai tertangkap. Di kamar mandi tidak ada panah. Jangan takut. Aku akan membantumu bangun. Ayo. Ada apa ini? Kenapa begitu panas? Tidak tahu. Aku cuma minum sedikit air. Teh sudah masuk ke dalam gelas. Air apa itu? Entahlah. Yang Ziyi yang menyiapkannya. Apa dia berniat menjebakku ya? Bisa bertahan nggak? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak bisa. Benar-benar tidak bisa. Kamu membuatku bingung seperti itu. Hei Lily. Yang Ziyi entah dari mana mendapatkan foto kalian berdua masuk dan keluar hotel bersama, dan juga rekaman kalian mengobrol di koridor. Sekarang dia bilang kamu adalah selingkuhan Sumao-san. Dia bahkan tidak puas dan menggoda Suzy King. Sekarang dia sedang mengeluh di internet, mengatakan bahwa dia dikhianati oleh kalian berdua sekaligus. Itulah sebabnya dia membalas dendam pada kalian. Meskipun pencuri tua Sumao-san itu juga sangat memalukan, tapi kamu dan aktor utama sudah mulai dibongkar di internet. Cepat pikirkan cara mengatasinya. Aku mengerti. Ada seseorang. Sutradara, saya tidak mengerti. Dulu Yang Ziyi menyarankan kita menyerang tengah malam. Itu untuk siaran langsung kepada penonton. Betapa mesranya dia dengan Li Yingdi. Sekarang dia sudah pergi. Kenapa kita masih harus dengar dia? Kamu ngerti apa coba? Sekarang tren ini sedang populer. Meskipun kita tidak bisa menggunakan Yang Ziyi lagi, tapi kita bisa siarkan wajah asli para bintang kepada semua orang. Semua orang pasti suka menontonnya. Jangan bicara banyak. Cepat nyalakan mesin. Nyalakan. Cepat nyalakan. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kalau tidak, kamu bisa sembunyi di dalam lemari. Tapi di dalam lemari juga tidak ada pintunya. Hahaha. Halo semuanya. Sekarang adalah pukul 6.20 pagi. Kami akan memasuki segmen kejutan untuk menunjukkan kepada kalian wajah bintang tanpa makeup. Tampilan mereka yang alami di pagi hari. Dokter, sebentar lagi acara dimulai. Bagaimana cara keluar? Di sini adalah kamar nomor 1. Kamar Nona Jiang. Ayo semua, ikut saya lihat. Aduh. Kenapa pintunya masih terkunci? Tidak apa-apa kok. Selama kita bisa menemukan kartu kamar, kita juga bisa membukanya. Tunggu sebentar ya. Hehehe. Jendela.
Di sini lantai 3, di bawah tempat tidur. Benar-benar padat. Selesai, selesai. Akan ketahuan. Sekarang sudah begini. Bagaimana kalau kita buka saja? Membuka peta bintangmu akan hancur. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin bersamamu dengan cara yang benar. Kartu kamarku ada di sini. Ah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana aku bisa melihat seseorang? Atau aku salah lihat? Dia, mereka, bangun begitu pagi. Mungkin mereka sedang dihantui. Ya, kalau ini diumumkan ke publik. Begitu identitasmu terungkap, kariermu akan berakhir. Sumao-san hanya ingin menghancurkan nama baikmu. Bagi aku, kamu adalah yang terpenting. Tak peduli apa orang lain katakan, aku hanya ingin bersamamu. Kalian semua telah melakukan apa? Istri saya dan anak saya ternyata melakukan hal yang sangat memalukan, dan bahkan menyeret saya ke dalamnya, membuat saya diejek orang lain. Harga saham keluarga Su sudah jatuh ke titik terendah. Baiklah, jangan salahkan saya jika saya tidak menunjukkan belas kasihan. Jiang Lanyu, urusan kalian berdua sudah terungkap. Seluruh dunia sedang mengutuk kalian karena perselingkuhan. Kamu cepat suruh dia telepon aku balik. Di Weibo, Bulan Jie sudah memposting gambar keluarga lawan. Kamu dan aktor utama juga jadi trending. Cepat klarifikasi. Di luar sekarang pasti sudah kacau balau. Kalian berdua sekarang harus berlutut minta ampun padaku. HMPH. Kalian tahu aku punya kemampuan untuk menekan berita-berita ini. Hanya dengan satu kata dariku. Kalau sekarang kami memohon padamu, apa yang akan kamu lakukan pada kami berdua? Kamu menyerahkan hak warisanmu, keluar dari dunia hiburan, dan tidak akan muncul lagi di depan publik. Sedangkan Ran akan dikirim ke luar negeri sebagai istriku. Kalian seumur hidup tidak boleh lagi berhubungan. Tapi sebagai keluargaku, kalian masih bisa menikmati kehidupan yang istimewa. Itulah cintaku untuk kalian. Satu disembunyikan, satu diasingkan. Itukah cintamu pada kami? Hiduplah seperti kecoa. Aku sudah memberimu muka. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku beritahu kamu, pelacur dan suami orang memang harus hidup seperti ini. Karena sudah menyerang. Kalau aku membalas, jangan merasa kasihan. Selamat tinggal. Kita sudah bersama. Ya. Air yang saya bawa kemarin malam sudah saya kirim untuk pemeriksaan darurat. Saya percaya hasilnya akan segera keluar. Kamu terbangun di tengah malam kemarin, tapi kamu tidak keluar, melainkan memilih untuk tidur di kamar sampai pagi. Jadi kamu mau aku melepas celana dan pergi? Aku bukan tipe pria brengsek seperti itu. Oke, Sue Siking. Kamu sengaja ingin merusak hubungan kita, kan? Aku sudah bersama kamu tanpa status berapa lama ini. Saatnya kamu naik ke posisi, kan? Kapan kamu merencanakannya? Itu juga baru beberapa hari yang lalu saja. Li Lingfeng yang memberitahuku tentang adikmu. Kau seharusnya tidak menyembunyikannya dariku. Aku tahu kau takut Sumao-san akan menghadapiku. Makanya kau tidak mau memberitahuku. Takut aku bertengkar dengannya. Tapi yang ingin kukatakan padamu, aku bisa melawan seluruh dunia demi dirimu. Meskipun rekaman pengawasan tentang kecelakaan adikmu sudah dihancurkan, tapi saya menemukan sebuah dashcam yang merekam kejadian kecelakaan adikmu.
Semua ini dilakukan secara diam-diam oleh Sumaosan. Dialah yang menjadi dalang di balik cedera adikmu. Selain itu, saya sudah mewawancarai semua tenaga medis di sekitar adikmu. Saya sudah menanyai mereka semua. Sumaosan selalu hanya menunda penanganan terhadap kondisinya. Jadi kadang baik kadang buruk. Saya sudah mengganti semua tenaga medis di samping adikmu dengan yang baru. Percayalah, penyakitnya akan segera sembuh. Terima kasih. Sungguh terima kasih. Kamu bahkan mau berterima kasih padaku. Kalau begitu, jangan pernah tinggalkan aku. Di sisi adik itu, aku sudah menemukan bukti bahwa dia memalsukan surat diagnosis. Lily sudah memeriksa selama begitu lama. Akhirnya tidak sia-sia juga. Jadi selama ini kamu terus menyelidiki. Sebenarnya, aku juga berharap suatu hari bisa kembali ke sisimu dengan bersih dan jernih. Perhatikan dampaknya. Banyak orang yang melihat ini. Dede, saya juga sudah menyelidiki lebih dalam di sini. Saya mendapatkan informasi langsung dari perawat. Sebenarnya, Sumaosan bisa melakukan ini, tapi dia terus-menerus menipu Jiangfu dan Jiangmu, mengancam Jianglan dengan keselamatan adiknya. Pernyataan Bulan telah direkam. Kerja bagus. Tentunya. Urusan besar saudara sudah aku cari ke seluruh penjuru negeri. Dengan susah payah aku kumpulkan orang-orang ini. Tenang saja. Semuanya sudah aku siapkan untukmu. Ada apa? 2 orang sudah siap. Siaran langsung akan segera dimulai. Nyalakan mesin. Hitung mundur siaran langsung. 5. Dengar tidak? 4. Kita bertaruh di sini. 3. Jangan gugup. Kamu berkeringat di tangan. 2. Mulai dari awal. Halo semuanya. Nama saya Su Ziqing. Orang di sebelah ini adalah orang yang paling aku cintai. Jiang Lanyu. Sebenarnya ini adalah urusan keluarga kami. Tapi aku sudah berdiskusi dengan Ziqing. Kami memutuskan untuk jujur kepada semua orang. Bagaimana orang lain akan memandang kami setelah tahu kebenarannya? Ya terserah saja. Biarlah mengalir saja. Ini adalah sebuah cerita yang panjang. Harus dimulai dari saat kita di universitas. Dalam 20 tahun ini, aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Sumaosan terus-menerus membagi harta dan menyebabkan kematian ibuku, mengendalikan hidupku, dan merebut orang yang paling aku cintai. Tapi mulai sekarang, aku akan merobek kebohongannya dengan tanganku sendiri. Tidak peduli bagaimana orang lain memandang kita, kita tetaplah kita. Tidak akan pernah berubah. Aku masih punya hadiah untukmu. Yueyu, sudah lama tidak bertemu. Cai-cai, kenapa kamu datang? Bukan cuma aku, mereka juga ikut. Kenapa kamu tidak ingat aku? Dulu waktu aku mengejar Su Ziqing, aku bahkan pernah menolakmu. Gimana mungkin aku lupa kamu? Waktu itu masih kecil dan belum mengerti. Apa sekarang juga belum mengerti? Kalian semua datang hari ini kenapa? Tentu saja, karena aktor utama yang mengundang kami, saksi pertunangan kalian. Pertunangan, ya. Kalian belum tahu, kan? Dulu, semua orang di sekolah tahu Yueyu mengejar aktor utama. Lihat saja, aktor utama setiap hari pakai kemeja putih. Kira-kira dia suka warna putih. Dia sendiri mengenakan gaun putih untuk tampil lemah. Jangan bicara begitu. Ternyata, si aktor utama malas membeli pakaian. Sekali beli, dia langsung mengambil lebih dari 10 kemeja putih. Dia bahkan mengira bahwa dia dan aktor utama menyukai warna yang sama. Iya, benar. Tidak hanya itu, awalnya untuk mengejar aktor utama, dia memberikan 1 tahun penuh bunga mawar kepada orang itu. Bahkan sengaja dipotong durinya. Bintang film tidak bereaksi sama sekali. Baru tahu setelah setengah tahun. Haha, dia selalu mengira itu adalah peoni. Kamu juga jangan bilang aku. Baiklah, baiklah. Yueyu. Kita sudah melewatkan terlalu banyak. Ya.
Mulai hari ini aku tidak ingin berpisah denganmu lagi. Yueyu, apakah kamu mau menikah denganku? Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Aku mau.